Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Emma Rendiana Tulak Andi dengan NIM 1961041024 dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya memenuhi tugas dari dosen mata kuliah saya, yakni Bapak Dr. Muhammad Akbal M.Hum, selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan kelas. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu terkait pembinaan disiplin dan perilaku anak serta penciptaan iklim kelas. Materi yang pertama yaitu pembinaan disiplin dan perilaku anak. Bagaimana sih cara guru membina disiplin perilaku anak? Cara guru untuk membina sikap disiplin perilaku anak, khususnya anak-anak di bangku sekolah dasar, yaitu yang pertama, setiap anak dididik harus dikenalkan dengan tata tertib dan kedisiplinan waktu. Kemudian yang kedua, mengenali peserta didik dengan cara melalui daftar hadir. Yang ketiga yaitu memberikan tugas-tugas yang sederhana dengan cara penyampaian yang menarik dan dilakukan pengawasan. Kemudian yang terakhir yaitu membuat peraturan yang tegas dan jelas agar bisa dilaksanakan dengan baik oleh siswa, dan saat melakukan kesalahan siswa hanya ditegur, tidak diberikan hukuman. Kemudian yang kedua, cara guru untuk membina sikap disiplin dan perilaku anak di bangku sekolah menengah pertama, yaitu dengan memulai seluruh kegiatan dengan disiplin waktu dan taat aturan. Yang kedua, mengadakan pembinaan untuk mempertinggi budi pekerti dan pengertian siswa. Yang ketiga, memberikan tugas-tugas yang sederhana dengan cara penyampaian yang mudah dimengerti. Dan yang keempat, memberikan teguran kepada siswa yang melanggar berupa peringatan. Dan yang kelima, memberikan peringatan secara lisan dan diberikan teladan yang baik kepada siswa. Cara guru untuk membina sikap disiplin siswa di tingkat SMA yaitu yang pertama, mempertegas penerapan tata tertib sekolah yang didukung oleh pihak-pihak sekolah. Yang kedua, melakukan pengecekan catatan siswa karena kelengkapan materi atau catatan yang dimiliki siswa juga dapat mempermudah siswa untuk menerapkan kedisiplinan belajar. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keteladanan siswa, misalnya dengan mengerjakan tugas tepat waktu, masuk kelas tepat waktu. Kemudian
Kemudian yang keempat yaitu pengelolaan kelas harus dilakukan agar siswa dalam kelas dapat belajar dengan kondusif. Kemudian yang terakhir yaitu membuat kontrak belajar saat mengawali proses pembelajaran agar peraturan kelas yang dilakukan disepakati antara guru dan siswa baik secara formal maupun non-formal. Nah, dari ketiga tingkatan tersebut terdapat treatment atau perlakuan yang berbeda dalam membina sikap disiplin siswa. Hal ini dikarenakan sikap atau tingkat kedewasaan berbeda-beda di setiap jenjangnya. Misalnya saja di tingkat SD, pemberian tugas itu harus dilakukan dengan diselingi oleh permainan-permainan agar peserta didik lebih tertarik untuk belajar. Sedangkan di tingkat SMA, tugas-tugas yang diberikan itu lebih mengarah kepada pemikiran-pemikiran analisis, karena tingkat pemikiran siswa SMA itu sudah lebih tinggi. Kemudian terdapat pertanyaan seperti ini: bagaimana cara menasihati siswa yang pembangkang, tidak mau dinasihati atau ditegur, dan berperilaku kasar? Menjadi seorang guru tidak hanya harus pintar dalam hal akademik, tetapi selain itu, guru harus bisa menghadapi berbagai perilaku siswa yang berbeda-beda. Maka dari itu, seorang guru harus pintar dalam mendekati siswanya. Dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, sering ditemukan masalah-masalah yang berkenaan dengan belajar yang dialami oleh siswa tersebut. Masalah-masalah tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor internal yang berasal dari dalam diri siswa dan juga oleh faktor eksternal yang berasal dari luar siswa itu sendiri. Maka dari itu, seorang guru harus pintar dalam mendekati siswanya. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh seorang guru dalam mengatasi siswa yang bermasalah dalam proses pembelajarannya itu, yang pertama, melakukan pendekatan siswa. Nah, ketika siswa itu sulit untuk diatur, pembangkang, dan tidak mau dinasihati, sebaiknya jangan dihadapi dengan keras, emosional, dan penuh amarah, karena cara itu tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Justru anak tersebut akan semakin bandel dan nakal. Jika itu sudah terjadi, maka guru akan bertambah repot dalam mengurusnya. Oleh karena itu, kita dan Anda harus melakukan pendekatan yang baik. Berikan nasihat yang lembut bahwa apa yang dilakukannya itu tidak baik. Upaya kedua yang dapat dilakukan seorang guru dalam mengatasi masalah tersebut yaitu mencari data tentang masalah yang timbul dengan berkomunikasi dengan orang tua siswa atau wali kelas. Nah, seorang guru tidak harus selalu menghukum anak-anak yang bermasalah, tetapi harus mencari tahu dulu apa permasalahan siswa tersebut sehingga seperti itu. Seperti guru tersebut mendatangi rumah siswa dan berkomunikasi dengan orang tuanya tentang apa yang menjadi penyebab sehingga siswa tersebut berperilaku seperti itu. Selanjutnya yaitu melakukan konsultasi secara pribadi. Dengan ini diadakannya upaya seperti itu diharapkan mengurangi masalah-masalah yang ada pada siswa. Karena setelah kita mengetahui penyebab masalah tersebut, guru sebisa mungkin mengkonsultasikan secara pribadi tentang masalah siswa tersebut dan mencarikannya jalan keluar dari permasalahan itu.
Untuk menghadapi siswa yang bermasalah, sebisa mungkin seorang guru melakukan pendekatan dan tidak memberikan hukuman, karena memberikan hukuman sama saja menambah beban siswa. Materi selanjutnya yaitu penciptaan iklim kelas. Mengapa guru perlu memperhatikan iklim di kelas? Karena iklim kelas dapat berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Hal ini jelas bahwa upaya untuk memunculkan motivasi belajar sangat ditentukan oleh kondisi. Setidaknya lingkungan kelas di mana tempat pembelajaran itu berlangsung. Oleh karena itu, iklim kelas sangat penting bagi seorang guru untuk benar-benar mampu menciptakan lingkungan kelas yang berpihak pada kebutuhan dan minat belajar peserta didik agar motivasi belajarnya semakin meningkat. Ciri-ciri iklim kelas yang kondusif yaitu yang pertama, suasana tertib pembelajaran di kelas. Hal ini merupakan kesimpulan dari semua pembelajaran di kelas. Tertib, tenang, jauh dari kegaduhan dan kekacauan. Yang kedua yaitu hubungan antar warga kelas. Hubungan antar warga kelas sangat mempengaruhi kelas yang kondusif, karena hubungan yang penuh pengertian dan rasa kekeluargaan adalah sivitas sekolah diperlukan dalam iklim kelas. Siswa saling menghargai satu sama lain, dan terhadap gurunya siswa memiliki rasa hormat yang tinggi. Yang ketiga yaitu kondisi fisik, kerapian dan kebersihan kelas. Hal ini merupakan bagian dari ruangan kelas. Meja dan kursi serta perlengkapan lainnya yang terdapat di kelas harus senantiasa ditata dengan rapi dan dijaga kebersihannya, dan siswa ikut merawat kebersihan perabot sekolah dan kebersihan kelas yang tugasnya dilakukan secara bergilir. Kemudian ciri-ciri kelas yang kondusif yang terakhir yaitu kedisiplinan siswa dalam kelas. Hal ini merupakan bagian dari semua kegiatan sekolah, harus diatur dengan rapi, dilaksanakan, dan bagaimana cara yang dapat dilakukan seorang guru dalam memelihara suasana kelas yang kondusif dalam era pandemi untuk mencegah penularan COVID-19. Untuk menerapkan kegiatan pembelajaran di era pandemi seperti ini agar tetap kondusif, yaitu dengan cara mengatur pengelolaan kelas dengan sebaik mungkin, seperti selalu memakai masker, mencuci tangan, dan memakai hand sanitizer, serta memakai face shield dan jaga jarak. Pada proses pembelajaran di dalam kelas, siswa harus dibatasi maksimal 5-10 orang di setiap sesinya, dan dapat dilakukan pertemuan 1 kali dalam seminggu. Selain itu, guru juga dapat menerapkan pembelajaran secara luring, jadi belajar daring 50% dan pembelajaran luring 50%. Nah, kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu cara membina disiplin dan perilaku anak di setiap jenjang itu berbeda-beda, karena setiap jenjang memiliki tingkat pemikiran dan kedewasaan yang berbeda-beda. Kemudian dalam menciptakan iklim kelas sangat dibutuhkan peran guru dan pengelolaan kelas yang baik. Demikianlah materi yang sempat saya sampaikan hari ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.